Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Ningtyas, mahasiswa S1 Matematika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan VLOOKUP, COUNTIF, SUMIF, serta fungsi if pada Microsoft Excel. Jadi di sini telah ada tabel daftar gaji karyawan PT Maju Abadi Surabaya dan ada beberapa kolom yang kita harus isi, yaitu gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, gaji kotor, potongan, serta gaji bersih setiap karyawan. Di sini juga telah diberikan petunjuk untuk kita mengisi bagian yang masih kosong tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah kita mengisi bagian gaji pokok setiap karyawan. Pada petunjuk, dijelaskan bahwa gaji pokok diisi dengan fungsi pembacaan tabel. Jadi pada sebelah kanan telah ada tabel referensi yang berisi gaji pokok pada setiap golongan. Kita harus menentukan gaji setiap karyawan berdasarkan golongannya. Pada kasus ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Mengapa kita tidak mengisi secara manual? Karena ketika data yang diberikan itu terlalu banyak, maka untuk mengisi secara manual akan cukup melelahkan. Maka dari itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP atau VLOOKUP. Nah, pada kasus ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP karena tabel referensi yang diberikan memanjang ke bawah atau vertikal. Jadi kita menggunakan VLOOKUP daripada HLOOKUP. Oke, kita langsung saja menuliskan rumus untuk fungsi VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung. Selanjutnya adalah lookup value. Jadi di sini adalah informasi kunci yang digunakan untuk mengisi gaji pokok setiap karyawan. Jadi bisa dikatakan kita menentukan gaji pokok setiap karyawan itu berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan golongan. Jadi kita klik untuk kolom C7, lalu titik koma. Di sini kondisional, bisa menggunakan koma, bisa menggunakan titik koma, bergantung pada komputer masing-masing. Di sini juga sudah ada petunjuknya menggunakan titik koma atau koma. Lalu selanjutnya adalah tabel array. Di sini adalah tabel referensi yang digunakan untuk mengisi gaji pokok setiap karyawan. Jadi kita blok untuk tabel referensinya. Lalu setelah itu kita tekan F4. Di sini fungsi dari F4 adalah untuk mengunci tabel referensi agar tidak berjalan saat fungsi VLOOKUP itu dijalankan. Lalu selanjutnya titik koma adalah kolom index number. Jadi di sini kita akan menentukan gaji pokok. Nah, gaji pokok ini pada tabel referensi berada pada kolom kedua. Jadi kita tulis 2, lalu titik koma, 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah muncul untuk Gogon golongan 4, gaji pokoknya adalah 1 juta. Untuk karyawan yang lain tinggal kita drag ke bawah. Lalu otomatis akan muncul gaji pokok setiap karyawan. Kita cocokkan untuk Gogon golongan 4 adalah 1 juta, di sini 1 juta untuk golongan 4, Anjasmara golongan 2 adalah 800.000. Baik, lalu selanjutnya adalah mengisi bagian tunjangan istri. Pada petunjuk untuk tunjangan istri, jika status adalah K atau kawin, maka tunjangan istri adalah sama dengan 10% dikalikan gaji pokok. Dan jika tidak kawin, maka tunjangannya 0. Pada kasus ini kita menggunakan fungsi if, yaitu sama dengan if buka kurung, di sini logical test. Jadi kita menuliskan keadaannya. Di sini keadaannya adalah jika statusnya kawin, maka status berada dalam kolom D, kita klik, lalu sama dengan kawin adalah K, selanjutnya adalah titik koma, lalu nilai ketika benar, nilai ketika
status itu adalah kawin, maka 10% dikalikan gaji pokok. Gaji pokok berada pada kolom F7, maka kita klik untuk F7, lalu titik koma, dan selanjutnya adalah value if false, itu adalah nilai ketika salah, yaitu kebalikannya. Nah, jika statusnya itu tidak kawin, maka tunjangannya 0, maka kita tulis 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini muncul untuk gugon statusnya kawin dengan gaji pokok 1 juta, maka tunjangan istrinya adalah 10% dari gaji pokok, yaitu 10% dari 1 juta adalah 100.000. Untuk karyawan yang lainnya kita cek saja ke bawah, maka akan muncul tunjangan istri bagi setiap karyawan. Nah, untuk Anjasmara, karena statusnya adalah tidak kawin, maka tunjangan istrinya sama dengan 0 atau tidak memiliki tunjangan istri. Lalu selanjutnya kita akan mengisi untuk tunjangan anak. Pada petunjuk untuk tunjangan anak, jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka tunjangannya adalah 5% dikalikan gaji pokok dikalikan jumlah anak. Dan jika tidak atau jumlah anak itu lebih dari sama dengan 3, maka tunjangan anaknya adalah 5% dikalikan gaji pokok dikalikan 2. Nah, pada kasus ini sama dengan tunjangan istri, kita menggunakan fungsi if, yaitu rumusnya adalah sama dengan if buka kurung adalah logical test, yaitu jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2. Jumlah anak berada pada kolom E, jadi kita klik untuk E7, itu kurang dari sama dengan 2. Lalu selanjutnya value if true, yaitu nilai ketika jumlah anak itu benar kurang dari sama dengan 2 adalah 5% dikalikan gaji pokok. Gaji pokok berada pada kolom F, yaitu kita klik F7, lalu dikalikan jumlah anak. Jumlah anak berada pada kolom E, kita klik E7, lalu titik koma, selanjutnya value if false, yaitu ketika jumlah anaknya itu tidak kurang dari sama dengan 2, atau bisa dikatakan jumlah anaknya lebih dari sama dengan 3, maka tunjangan anaknya adalah 5% dikalikan gaji pokok, yaitu kolom F7, lalu dikalikan dengan 2, karena tunjangan anak yang ditanggung maksimal 2. Lalu tutup kurung, kita enter. Maka untuk gogon dengan jumlah anak 2 dan gaji pokok 1 juta, maka tunjangan anaknya adalah 100.000. Untuk karyawan yang lain kita drag saja ke bawah. Nah, langsung muncul tunjangan anak setiap karyawan. Untuk Anjasmara tidak memiliki anak, maka tidak memiliki tunjangan anak juga. Lalu untuk Indra dengan jumlah anak sama dengan 4 dan gaji pokok 800.000, maka tunjangan anaknya adalah 5% dikalikan 800.000 dikalikan 2, ya, maka tunjangan anaknya adalah 80.000. Lalu selanjutnya, setelah kita menentukan gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak adalah gaji kotor untuk setiap karyawan. Pada petunjuk, gaji kotor adalah sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Nah, pada kasus ini kita menggunakan fungsi sum, yaitu sama dengan sum, lalu buka kurung, kita pilih kolom mana yang akan dijumlahkan. Nah, karena gaji kotor itu sama dengan gaji pokok plus tunjangan istri plus tunjangan anak, maka kita klik pada kolom F7, lalu kita drag ke kanan, yaitu bagian tunjangan istri serta tunjangan anak. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, untuk gogon gaji kotor adalah
1.200.000 di mana itu diperoleh dari 1 juta plus 100.000 plus 100.000. Lalu untuk karyawan yang lainnya kita cek ke bawah. Diperoleh gaji kotor setiap karyawan seperti ini. Baik, selanjutnya kita menentukan potongan setiap karyawan. Pada petunjuk sudah dikatakan bahwa potongan sebesar 15% dari gaji kotor. Maka dapat dituliskan untuk rumusnya adalah sama dengan 15% dikalikan gaji kotor berada pada kolom I. Kita klik pada kolom I7. Lalu kita enter. Jadi untuk Gogon dengan gaji kotor sebesar 1.200.000 memiliki potongan 180.000. Untuk karyawan yang lain kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, sudah muncul untuk potongan setiap karyawan. Lalu yang terakhir adalah menentukan gaji bersih setiap karyawan. Pada petunjuk gaji bersih dinyatakan gaji kotor dikurangi dengan potongan. Maka kita dapat tuliskan gaji bersih sama dengan gaji kotor berada dalam kolom I7, kita klik, dikurangi, potongan berada pada kolom J, kita klik, lalu kita enter. Nah, sudah ketemu untuk gaji bersih Gogon dengan gaji kotor 1.200.000 dan potongan 180.000. Gaji bersihnya adalah 1.020.000 rupiah. Untuk karyawan yang lain kita cek ke bawah. Nah, sudah otomatis muncul untuk gaji bersih setiap karyawan. Lalu selanjutnya adalah kita menentukan jumlah untuk masing-masing kolom. Yang pertama adalah jumlah anak. Jumlah anak kita dapat menuliskan rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung kita blok kolom yang akan kita jumlahkan. Jadi kita blok dari 2 hingga 0, lalu tutup kurung. Nah, jadi jumlah anak karyawan pada PT Maju Abadi Surabaya adalah 17. Lalu selanjutnya jumlah gaji pokok karyawan sama seperti jumlah anak, kita menggunakan fungsi sum, yaitu sama dengan sum, lalu buka kurung, kita drag yang akan kita jumlahkan, kita blok sampai ke bawah, lalu tutup kurung, kita. Nah, muncul jumlah gaji pokok karyawan PT Maju Abadi Surabaya adalah sebesar Rp9.300.000. Lalu untuk tunjangan istri sama seperti sebelumnya, menggunakan fungsi sum, buka kurung, lalu kita blok yang akan kita jumlahkan, lalu kita tutup kurung. Nah, temu untuk jumlah tunjangan istri adalah 580.000 sama dengan jumlah tunjangan anak adalah sama dengan sum, buka kurung, kita blok yang akan kita jumlahkan, lalu tutup kurung. Nah, sama. Nah, kenapa ketika kita langsung mengklik panah kanan untuk gaji kotor, potongan, dan gaji bersih langsung otomatis muncul? Karena gaji kotor, potongan, dan gaji bersih ini terhubung dengan tunjangan anak, tunjangan istri, serta gaji pokok. Jadi bisa dikatakan gaji kotor ini adalah jumlah dari gaji pokok, jumlah gaji pokok ditambah jumlah tunjangan istri ditambah jumlah tunjangan anak. Maka dari itu ketika saya menjumlah tunjangan anak, maka otomatis muncul untuk gaji kotor, potongan, dan juga gaji bersih.
Lalu selanjutnya, setelah kita menggunakan fungsi VLOOKUP, fungsi SUMIF, dan juga fungsi IF, kita menggunakan fungsi COUNTIF, yaitu untuk menentukan jumlah pegawai yang kawin. Jadi, kita dapat menggunakan fungsi COUNTIF dengan rumus sama dengan COUNTIF, lalu buka kurung, range. Range di sini adalah kolom yang akan kita gunakan sebagai acuan, yaitu kolom status. Kita blok hingga ke bawah, lalu titik koma, kriteria. Nah, kriteria yang kita inginkan adalah jumlah pegawai yang kawin, maka kriterianya adalah K. Lalu tutup kurung, enter. Nah, jumlah pegawai yang kawin pada PT Maju Abadi Surabaya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dengan menggunakan fungsi COUNTIF dapat membantu kita secara mudah untuk menentukan jumlah pegawai yang kawin, jumlah pegawai yang belum kawin pada suatu perusahaan. Lalu selanjutnya kita menentukan jumlah pegawai dengan golongan 2. Sama seperti sebelumnya, kita menggunakan fungsi COUNTIF untuk menentukan jumlah pegawai dengan golongan 2. Kita tulis rumusnya sama dengan COUNTIF, buka kurung, range, kita menggunakan kolom golongan, kita blok, lalu kita arahkan ke bawah, lalu titik koma. Nah, kriterianya yang ingin kita cari adalah pegawai golongan 2. Maka kita tulis kriterianya adalah 2, tutup kurung, enter. Nah, jumlah pegawai golongan 2 pada PT Maju Abadi Surabaya sebanyak 3 orang. Lalu selanjutnya kita menentukan jumlah gaji bersih pegawai yang kawin. Jika menentukan jumlah pegawai yang kawin dan juga menentukan jumlah pegawai dengan golongan 2 kita menggunakan fungsi COUNTIF, untuk menentukan jumlah gaji bersih pegawai yang kawin kita menggunakan fungsi SUMIF. Maka kita tulis rumusnya sama dengan SUMIF, buka kurung, range. Range-nya yang kita gunakan adalah status pegawai, yaitu berada pada kolom D, kita copy. Lalu untuk kriteria yang diminta adalah pegawai yang kawin. Maka kita tuliskan K, lalu sum range, yaitu kolom yang akan dijumlahkan. Di sini kolom yang akan dijumlahkan adalah gaji bersih, maka kita blok untuk kolom gaji bersih, lalu tutup kurung, enter. Maka jumlah gaji bersih pegawai yang kawin adalah Rp5.877.750. Lalu selanjutnya kita menentukan jumlah potongan pegawai golongan 4. Sama seperti sebelumnya, kita menentukan jumlah potongan pegawai golongan 4 juga menggunakan fungsi SUMIF. Kita tulis untuk rumusnya sama dengan SUMIF, buka kurung, untuk range-nya adalah golongan, maka kita blok untuk golongan, lalu untuk kriteria yang diminta adalah golongan 4, maka kita tulis 4, lalu sum range-nya adalah yang akan dijumlahkan adalah potongan pegawai, maka kita blok untuk kolom potongan, kita drag ke bawah, lalu tutup kurung. Jadi jumlah potongan pegawai golongan 4 adalah 480.000. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kita menentukan jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari 3. Sama seperti pada poin pertama dan juga poin kedua, kita menggunakan fungsi COUNTIF untuk menentukan jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari 3. Kita tulis rumusnya sama dengan COUNTIF, buka kurung, untuk range-nya adalah jumlah anak, kita blok ke bawah,
Lalu untuk kriterianya adalah lebih dari 3 tutup kurung, klik. Maka jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari 3 adalah sebanyak 3 orang.